Assalamualaikum, kami kelompok 3, Asterina Indah, Regina Putri, Indriani Astuti, dosen Bapak Agus Puji Priyono, membahas perpajakan kontemporer, pemungutan PPh 22 selain instansi pemerintah. Gambaran umum tentang PPh 22 dan peranannya dalam sistem perpajakan. Yang pertama, pengertian PPh 22. Yang kedua, peran PPh 22 dalam sistem perpajakan. Yang ketiga, objek PPh 22. Yang keempat, tujuan pemungutan PPh 22. Yang kelima, tarif PPh 22. Dan yang terakhir, kepatuhan perpajakan. Pengertian PPh 22. PPh 22 merupakan singkatan dari pajak penghasilan pasal 22, yang merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diperoleh dari transaksi pembelian barang atau jasa tertentu. Peran PPh 22 dalam sistem perpajakan. 1. PPh 22 memiliki peran penting dalam sistem perpajakan karena mengumpulkan pajak dari transaksi-transaksi komersial tertentu yang melibatkan pihak swasta atau non-pemerintah. Kedua, PPh 22 juga membantu pemerintah dalam mengendalikan arus modal dan memastikan adilnya distribusi pajak dengan cara menarik pajak pada titik transaksi tertentu. Objek PPh 22. Objek PPh 22 meliputi berbagai jenis transaksi komersial seperti pembelian barang atau jasa, pembayaran royalti, pembayaran dividen, bunga pinjaman, dan sebagainya. Transaksi-transaksi ini seringkali melibatkan pihak-pihak swasta atau non-pemerintah. Tujuan pemungutan PPh 22. Yang pertama, yaitu salah satu tujuan utama pemungutan PPh 22 adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak pemerintah dari sektor swasta atau non-pemerintah. Yang kedua adalah penerimaan pajak dari PPh 22 digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tarif PPh 22. Tarif PPh 22 dapat bervariasi tergantung pada jenis transaksi dan ketentuan perpajakan yang berlaku di negara tersebut. Biasanya, tarif PPh 22 ditetapkan sebagai persentase dari besarnya pembayaran yang dilakukan dalam transaksi tersebut. Kepatuhan perpajakan. Kepatuhan perpajakan sangat penting dalam pemungutan PPh 22. Setiap entitas atau individu yang terlibat dalam transaksi komersial harus memastikan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan yang berlaku. Pengertian. Pemungutan pajak penghasilan PPh 22 adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh dari berbagai transaksi tertentu, seperti pembelian barang atau jasa. PPh 22 pada umumnya dikenakan terhadap transaksi-transaksi tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Namun, selain instansi pemerintah, PPh 22 juga dapat dikenakan pada transaksi-transaksi yang melibatkan pihak swasta, seperti perusahaan-perusahaan, badan usaha, atau individu yang melakukan transaksi tertentu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perpajakan. Contoh transaksi yang dapat dikenakan PPh 22 selain oleh instansi pemerintah. Pembelian barang atau jasa dari pihak swasta, seperti pembelian bahan baku atau barang modal dari supplier, pembelian layanan jasa, dan transaksi-transaksi lain yang termasuk dalam ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Perpajakan. Transaksi yang dapat dikenakan PPh 22 selain oleh instansi pemerintah. Pembelian barang. Ketika perusahaan swasta membeli barang dari supplier, PPh 22 dapat dikenakan atas pembelian tersebut. Misalnya, pembelian bahan baku untuk proses produksi. Pembayaran jasa. Ketika perusahaan swasta menggunakan jasa dari penyedia layanan, seperti jasa konsultan, agen pemasaran, atau penyedia layanan IT, PPh 22 dapat dikenakan atas pembayaran tersebut. Penggunaan jasa pihak ketiga. Jika perusahaan swasta menggunakan jasa dari pihak ketiga yang tidak terkait, seperti agen penjualan, dananya yang dibayarkan dapat dikenakan PPh 2. Pembayaran imbalan atas jasa keagenan. Jika perusahaan membayar imbalan kepada agen atau perantara atas jasa yang diberikan,
PPh 22 bisa diterapkan. Pengadaan barang modal. Pembelian barang modal seperti mesin, peralatan, atau kendaraan bermotor dari pihak swasta juga dapat dikenakan PPh 22. Penggunaan hak atas kekayaan intelektual. Ketika perusahaan membayar royalti atas penggunaan hak atas kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, atau merek dagang kepada pihak lain, PPh 22 dapat dikenakan. Pembayaran dividen. Pembayaran dividen kepada pemegang saham oleh perusahaan swasta juga dapat dikenakan PPh 22. Pembayaran bunga atau imbalan atas pinjaman. Jika perusahaan membayar bunga atau imbalan atas pinjaman kepada pihak swasta, PPh 22 dapat dikenakan. Pembayaran royalti atau imbalan atas hak kekayaan intelektual. Jika sebuah perusahaan membayar royalti atau imbalan atas penggunaan hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, atau merek dagang kepada pihak swasta, PPh 22 dapat dikenakan. Tujuan pemungutan PPh 22 selain instansi pemerintah. Meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu tujuan utama dari pemungutan PPh 22 adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak pemerintah. Dengan mengenakan pajak pada transaksi komersial tertentu yang melibatkan pihak swasta, pemerintah dapat meningkatkan sumber pendapatan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan layanan publik. Mengontrol arus modal. PPh 22 juga memiliki peran dalam mengontrol arus modal dalam suatu negara. Dengan menarik pajak pada titik transaksi tertentu, pemerintah dapat mempengaruhi keputusan bisnis terkait dengan pembelian barang, jasa, atau investasi. Mendorong kepatuhan perpajakan. Pemungutan PPh 22 juga bertujuan untuk mendorong kepatuhan perpajakan dari pihak swasta atau non-pemerintah. Dengan menetapkan kewajiban pajak pada transaksi-transaksi tertentu, pemerintah dapat mendorong pelaku bisnis dan individu untuk mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Mengurangi ketimpangan pajak. Pemungutan PPh 22 juga dapat membantu mengurangi ketimpangan pajak antara berbagai sektor ekonomi. Dengan menarik pajak pada transaksi-transaksi tertentu yang melibatkan pihak swasta, pemerintah dapat memastikan adilnya distribusi beban pajak di antara berbagai sektor ekonomi. Mendukung pembangunan ekonomi. Dengan meningkatkan penerimaan pajak dan mendorong kepatuhan perpajakan, PPh 22 dapat mendukung pembangunan ekonomi dengan menyediakan dana untuk infrastruktur, layanan publik, dan program pembangunan lainnya. Tarif pemungutan PPh 22 selain instansi pemerintah. Tarif pemungutan PPh 22 selain oleh instansi pemerintah dapat bervariasi tergantung pada ketentuan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Umumnya, tarif PPh 22 adalah persentase dari besarnya pembayaran atau nilai transaksi yang dilakukan. Tarif umum. Tarif umum PPh 22 dapat berkisar antara 1% hingga 3% dari nilai transaksi atau pembayaran yang dilakukan. Tarif ini biasanya diterapkan pada berbagai jenis transaksi komersial yang melibatkan pihak swasta. Tarif khusus. Terkadang, ada tarif khusus yang ditetapkan untuk beberapa jenis transaksi tertentu. Misalnya, tarif khusus untuk pembayaran royalti, dividen, atau bunga pinjaman dapat berbeda dari tarif umum. Perbedaan tarif. Berdasarkan jenis transaksi. Tarif PPh 22 juga bisa bervariasi tergantung pada jenis transaksi yang dilakukan. Misalnya, tarif untuk pembelian barang dapat berbeda dari tarif untuk pembayaran royalti atau dividen. Perbedaan tarif. Berdasarkan subjek pajak. Kadang-kadang, tarif PPh 22 juga dapat berbeda tergantung pada status atau jenis subjek pajak yang terlibat dalam transaksi. Misalnya, tarif untuk perusahaan bisa berbeda dari tarif untuk individu. Peraturan khusus. Ada juga peraturan khusus yang dapat mempengaruhi tarif PPh 22, seperti adanya perjanjian penghindaran pajak ganda antara negara-negara atau insentif pajak tertentu yang diberikan oleh pemerintah.
Prosedur perhitungan PPh 22 selain instansi pemerintah. Identifikasi transaksi. Tentukan jenis transaksi yang akan dikenakan PPh 22. Pastikan untuk memahami jenis transaksi dan objek PPh 22 yang berlaku sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di negara Anda. Pengumpulan informasi. Kumpulkan informasi yang diperlukan untuk perhitungan PPh 22, termasuk besarnya pembayaran atau nilai transaksi yang dilakukan, tarif PPh 22 yang berlaku, dan informasi lain yang relevan terkait transaksi tersebut. Penentuan tarif PPh 22. 1. Periksa tarif PPh 22 yang berlaku untuk jenis transaksi yang dilakukan. Tarif PPh 22 biasanya ditetapkan sebagai persentase dari besarnya pembayaran atau nilai transaksi yang dilakukan. Pemeriksaan dan koreksi. Lakukan pemeriksaan terhadap perhitungan PPh 22 yang telah dilakukan untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Koreksi perhitungan jika diperlukan sebelum melanjutkan proses pembayaran dan pelaporan. Contoh perhitungan PPh 22. Besarnya pembayaran adalah 100.000 dan tarif PPh 22 adalah 2%, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Jumlah PPh 22 100.000 0,022.000. Jadi, jumlah PPh 22 yang harus dibayar adalah 2.000. Contoh transaksi dan perhitungan PPh 22 selain instansi pemerintah. Contoh transaksi. Sebuah perusahaan manufaktur membeli bahan baku senilai 50 juta dari supplier swasta untuk digunakan dalam proses produksinya. Perhitungan PPh 22. Identifikasi tarif PPh 22, misalkan tarif PPh 22 untuk pembelian bahan baku adalah 2%. 2. Perhitungan jumlah PPh 22. 3. Jumlah PPh 22 besarnya pembayaran tarif PPh 22 50 juta 0,021 juta. 4. Jadi, jumlah PPh 22 yang harus dibayar adalah 1 juta. Dalam contoh ini, perusahaan akan membayar PPh 22 sebesar 1 juta kepada otoritas pajak sesuai dengan transaksi pembelian bahan baku dari pihak swasta. Penting untuk dicatat bahwa contoh ini hanya mencakup transaksi sederhana, dan perhitungan PPh 22 dapat menjadi lebih kompleks tergantung pada jenis transaksi, tarif pajak yang berlaku, dan aturan perpajakan yang ada. Disarankan untuk selalu memeriksa ketentuan perpajakan yang berlaku di negara Anda dan berkonsultasi dengan ahli pajak atau otoritas pajak setempat jika diperlukan. Kewajiban pelaporan dan pembayaran PPh 22 selain instansi pemerintahan. Kewajiban pelaporan dan pembayaran PPh 22 selain oleh instansi pemerintah melibatkan beberapa langkah yang perlu diikuti untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Berikut adalah langkah-langkah umum yang perlu diambil. Pengisian formulir pajak. Perusahaan atau individu yang terlibat dalam transaksi yang dikenakan PPh 22 harus mengisi formulir pajak yang sesuai untuk melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar. Formulir pajak biasanya disediakan oleh otoritas pajak setempat dan harus diisi dengan benar dan lengkap. Perhitungan jumlah PPh 22 yang harus dibayar. Lakukan perhitungan jumlah PPh 22 yang harus dibayar berdasarkan besarnya pembayaran atau nilai transaksi dan tarif PPh 22 yang berlaku. Pastikan untuk memperhitungkan tarif pajak yang sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan. Penyampaian laporan pajak. Setelah mengisi formulir pajak dan melakukan perhitungan jumlah PPh 22 yang harus dibayar, laporan pajak tersebut harus disampaikan kepada otoritas pajak setempat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pastikan untuk mematuhi tanggal jatuh tempo pelaporan yang berlaku. Pembayaran PPh 22. Setelah laporan pajak disampaikan, perusahaan atau individu harus membayar jumlah PPh 22 yang terutang kepada otoritas pajak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk oleh otoritas pajak. Pemenuhan kewajiban pelaporan tambahan.
Selain penyampaian laporan pajak dan pembayaran PPh 22, perusahaan atau individu juga harus memenuhi kewajiban pelaporan tambahan yang mungkin diperlukan oleh otoritas pajak setempat. Ini dapat mencakup penyampaian dokumen pendukung atau informasi tambahan yang diminta oleh otoritas pajak. Pemeliharaan rekam jejak transaksi penting untuk menjaga rekam jejak transaksi dan dokumentasi yang relevan untuk keperluan audit dan verifikasi pajak di masa mendatang. Ini termasuk menyimpan salinan laporan pajak, bukti pembayaran, dan dokumen pendukung lainnya secara teratur dan teratur. Kewajiban pelaporan dan pembayaran PPh 22 merupakan bagian penting dari ketaatan perpajakan yang baik. Pastikan untuk memahami prosedur yang berlaku di negara Anda dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi atau konsekuensi yang mungkin timbul akibat pelanggaran perpajakan. Sanksi dan konsekuensi pelanggaran pemungutan PPh 22 selain instansi pemerintah. Pelanggaran dalam pemungutan PPh 22 selain oleh instansi pemerintah dapat mengakibatkan sanksi dan konsekuensi yang serius sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di negara tersebut. Berikut adalah beberapa sanksi dan konsekuensi yang mungkin timbul akibat pelanggaran tersebut. Denda dan sanksi administratif, pelanggaran dalam pemungutan, pelaporan, atau pembayaran PPh 22 dapat mengakibatkan denda dan sanksi administratif yang dikenakan oleh otoritas pajak setempat. Besarnya denda dan sanksi ini dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk besarnya jumlah pajak yang tidak dibayar atau dilaporkan dengan benar, serta tingkat kelalaian atau kesengajaan dalam pelanggaran tersebut. Bunga keterlambatan, jika pajak tidak dibayar tepat waktu, biasanya akan dikenakan bunga keterlambatan atas jumlah pajak yang belum dibayar. Bunga ini dapat dikenakan setiap bulan atau periode tertentu hingga pajak yang belum dibayar diselesaikan. Pemotongan PPh 22 oleh pihak ketiga. Otoritas pajak dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak, SKP, yang mengharuskan pihak ketiga untuk melakukan pemotongan PPh 22 pada pembayaran atau transaksi selanjutnya dengan pihak yang melanggar. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa pajak yang belum dibayar akan dipotong dari pembayaran yang akan diterima oleh pihak yang melanggar. Penuntutan hukum, jika pelanggaran perpajakan dianggap serius atau berulang kali dilakukan dengan sengaja, otoritas pajak dapat menuntut hukum terhadap pelaku pelanggaran. Ini dapat mengakibatkan tuntutan hukum, pengadilan, dan kemungkinan sanksi tambahan, termasuk denda yang lebih berat atau hukuman penjara bagi pelaku pelanggaran. Sanksi reputasi, pelanggaran perpajakan juga dapat memiliki dampak negatif terhadap reputasi perusahaan atau individu di mata publik dan mitra bisnis. Ini dapat mempengaruhi hubungan dengan klien, mitra, dan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Penting untuk memahami bahwa sanksi dan konsekuensi pelanggaran perpajakan dapat bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran, ketentuan perpajakan yang berlaku, dan kebijakan otoritas pajak di negara masing-masing. Oleh karena itu, sangat penting untuk mematuhi aturan perpajakan yang berlaku dan berkonsultasi dengan ahli pajak atau konsultan perpajakan jika diperlukan untuk memastikan kepatuhan yang tepat. Sekian pemaparan dari kami kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.